Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini sama aku? Baik. Sip. Berarti Anda serius dalam mencapai cita-cita. Sebelumnya, mari kita untuk berdoa. Mohon untuk ketua kelas Kita cakap mulai. baik. Oke, absen terlebih dahulu. Untuk kali ini, tolong laporannya dari Pak Ketua, ada yang belum masuk? Oh ini ya, bagus. Oke. Dari awal memang sudah saya berikan untuk kehadiran, terutama untuk kelas ini cukup bagus. Selanjutnya dari materi yang Anda pahami bahwa alat ukur ini banyak digunakan di bengkel-bengkel, terutama di bengkel otomotif, bengkel industri. Semuanya sudah melihat, menggunakan. Kemudian untuk Anda dimohonkan untuk paham dan bisa sampai dengan membaca penelitian dari setiap garisnya. Dari yang pertama adalah tentunya memegang. Cara megang itu harus betul-betul simetris, presisi dan enak, nyaman. Kemudian untuk benda kerja yang diukur itu juga nyaman, juga tidak dipaksa untuk tekan atau apa, nyaman. Relax bahwa alat ukur ini secara manual ini bisa dikatakan alat ini adalah alat ukur mekanik. Jadi Anda tahu bahwa alat ukur yang ada kenal itu kemarin ada satu mekanik, kemudian yang kedua adalah elektronik, elektrik, kemudian yang ketiga adalah pneumatik. Jadi tiga komponen alat ini semuanya mempunyai kegunaan hampir sama. Cuman kalau mekanik itu harus menggunakan tenaga manual, kemudian yang elektrik menggunakan listrik. Kemudian yang pneumatik tenaga angin. Contohnya apa ya? Yang mengisi angin di bagian mati ya. Kemudian penggunaan alat ukur ini jelas harus sesuai dengan SOP, standar operasinya. Silakan untuk kelompok, saya minta satu kelompok untuk bisa memberikan gambaran mengenai ada yang siap? Memberikan gambaran bagaimana hal ini, apa menurut Anda, temuan Anda ataupun yang lain. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai alat ukur. Seperti minggu kemarin sudah Anda kenal bahwa untuk pemakaian alat ukur ini baru pemahaman. Oke? Pemahaman ya. Pemahaman artinya apa? Hanya tahu aja ya. Itu adalah alat ukur. Oke, nanti kita lanjut untuk yang ke depannya lebih jelas lagi. Mengukur dengan menggunakan alat ukur. Kira-kira nanti yang akan
bahas apa ya? Jangka sorong ya. Oke, lagi. Itu jangka sorong dulu ya, jangka sorong dulu ya. Kita fokus ke alat ukur jangka sorong. Jangka sorong itu ada yang mekanik, ada yang elektrik. Dua aja ya. Ya. Yang mekanik seperti ini mekanik. Dia didorong pakai manual. Kemudian yang elektrik jadinya agak baterai. Ini jangka sorong digital. Ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan yang sudah maju, sudah mempunyai sertifikat. Ini akan dimunculkan langsung hingga Anda tidak kerepotan dalam membaca. Akan tetapi untuk awal dan dasar sebagai teknisi awal kita harus memahami alat ukur, terutama untuk skala. Skala di sini ditunjukkan ada yang namanya skala Mustad, kemudian ada skala Harmonius. Skala Mustad dan Harmonius. Yang nomor berapa? Skala Mustadnya 7 ya. Oke. Kemudian yang skala Harmonius nomor 5. Dari tampilan ini ada yang ingin ditanyakan? Macam-macam nama-nama. Ada ya? Semuanya paham ya? Oke. Berikutnya. Nah ini yang saya ambil adalah skala pada jangka sorong. Perhatikan, untuk yang skala utama itu biasa seperti besar yang lain sama ya, 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, berarti 0, satuannya milimeter, 5 milimeter, 10 milimeter. Skala utama dalam milimeter. Kemudian yang bawah skala Harmonius. Apa yang skala? Skala yang digunakan untuk melihat hasil pengukuran. Di sini uang di situ dari 0 sampai 10, berarti dia sebenarnya ada 10 garis. Perhatikan, Anda amati dulu. Oke, 10 garis. Kemudian Anda haruskan paham bahwa nilai panjang dari satu step 0 sampai 1 yang bawah ya, dan skala Harmonius juga. Kenapa skala Harmonius? Karena untuk yang atas skala utama itu sudah pasti bahwa panjangnya adalah 1 mili. Kayak gitu ya, 1 mili. Kemudian yang bawah itu, ini harus tahu, harus dicari. Caranya bagaimana? Ada rumusnya ya. Panjang berarti jumlah garis. Panjang berarti jumlah garis. Itu tertera panjangnya berapa? 9. Kemudian jumlah garisnya 10. Sehingga hasilnya 0,9 mm. Satu garisnya panjangnya 0,9 mm. Kemudian untuk menunjukkan bahwa jangka sorong itu ketelitian 0,1. Nah ini bisa dilihat dari hasil selisih antara atas dan bawah, antara utama dengan Harmonius. Selisihnya berapa? Itu terbukti bahwa X min N. Kalau yang X itu adalah yang atas, 1 nilainya 1.
panjang. Yang bawah panjangnya 0,9. Kan? Dari 0,9 sampai kan 0,1. Inilah yang tertuang di Jangka Solo 0,1, bahwa Jangka Solo itu mempunyai kemampuan itu 0,1. Paham ya? Lanjut. Kita lanjutnya ke pendidikan yang lainnya. Beda ya? Beda enggak? Beda. Beda warnanya atau beda jumlah garis? Jumlah garis. Oke. Berapa ketinggiannya? 0,05. Perhatikan. Kalau yang atas itu sama, semuanya sama. Masuk itu sudah sama ya. 0, 10 mili, 20 mili. Kemudian yang bawah ini kita rubah supaya lebih tinggi lagi. Kalau pertama tetap yang diubah skala pemiliknya banyak. Panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Cirinya itu bedanya di sini. Kemudian kita cari nilai satu stripnya yang bawah ya. Kita lihat panjang yang bawah berapa? 39. Bawahnya 40 mm. Kemudian jumlah garisnya adalah 2, sehingga panjang dibagi jumlah garis. Dia akan ketemu nilai satu garis, panjang satu garis. Di situ tertera N 2, yang atas itu 2 strip. Kemudian jumlah garisnya adalah ada jumlah dibagi tadi panjang dibagi jumlah garis. Gimana nih, ngantuk semua nih? Semangat untuk semangat apa? Supaya kita semangat apa? Duduknya yang tegak, ya. Duduknya yang tegak, ya. Jangan siap, siap, tahan nafas, satu nafas, ceria lagi. Ingat Mas, Anda itu ini fokus ke, kalau memang kacau, Anda fokus jadi mau beribadah, ya. Saya mau beribadah, belajar ibadah, ya mantap gitu mesti. Jangan hanya saya ingin dapat uang, saya akan beribadah apapun nanti yang dia dapat. Walaupun kamu jelek, kamu mampu, ya ibadah dan lain, ya. Oke, lanjut. Yang nilai skala Nonius, perhatikan jumlahnya ada 10 dikalikan 2, disini ada 20 garis yang Nonius. Kemudian panjangnya 39, kita sudah lihat, sehingga panjang dibagi jumlah garis 39 dibagi 20 garis sama 1,95 mm. Nah, ini hasil dari yang skala Nonius sudah ketemu 1,9. Kemudian yang atas sudah ketemu juga 1, 2. Dia jatuh di garis kedua. Garis 3, 2 dikurangi yang bawah adalah 1,95. Paham guys? Garis atas kurangi garis bawah. Hingga ketemu nilai 0,05. Ini nanti yang akan dicantumkan dalam jangka Solo. Jangka Solo itu adalah 0,0. Sampai sini paham ya? Ya. Lanjut ke skala yang lainnya. Oke, beda lagi nggak? Ya. Nah, itu pusing lagi ya. Ya. Lebih teliti lagi, lebih mahal lagi tentunya. Ya. Semakin banyak garisnya, harganya mungkin semakin panjang, semakin bagus, tentunya semakin bagus.
Dua. Menunjukkan tepatnya posisinya. Berapa panjangnya? Skala yang bawah panjangnya berapa? 49 panjangnya. Kemudian jumlah garisnya berapa yang bawah? 10 kali 5 berapa? 50. Garis ya. Sehingga panjang dibagi jumlah garis. Itulah ketelitiannya 0,02. 0,02. Iya. Iya. Sekarang saya tanya, bedanya 01, 005, 002. Apa ya? Ada yang tahu? Bukan bentuknya, bukan apa, cuman pemanfaatannya. Belum tahu ya? Oke. Yang 01 itu adalah istilahnya kasar. Kasar. Mesinnya kasar. Kemudian yang 005 itu lebih teliti. Tapi tingkatnya masih nasional. Iya, misalnya saya. Kemudian yang 002 ini sangat teliti. Hingga ini dipakai untuk internasional. Itu internasional. Bengkel-bengkel yang sudah canggih resmi. Sudah ATPM. Paham ATPM? Belum ya? Belum. Dengar kata-kata ATPM. Mungkin kalau ini juga dulu saya sudah pernah nyebut ATPM. Agen tunggal pemegang merek. Urusnya mana ya? ATM, bengkel ATM. Apa? AHM ya. Ahas. Yang apa yang mana? Yang di mana? Yang di mana? Ya, antara motor. Yang Yamaha sih baru ya? Ya. Lalu ATPM. Kenapa saya katakan? Karena bengkel tersebut hanya satu merek. Kalau AHS, AHM kan hanya udah aja ya. Iya. Ada masukan lain. Yang bahaya. Untuk selanjutnya akan saya bagikan KPD masih kelompok 1. Kita minta bantuannya yang cukup kuat untuk pembagian satu-satu kelompok. Oke, silakan Anda lihat dulu, Anda amati dengan baik-baik hasilnya kira-kira berapa. Anda per kelompok, silakan Anda amati, Anda tuliskan hasil per kelompoknya, hasil pembacaan dari skala tersebut. Anda balik sini mas, tiap kelompok silakan balik menuju ke kelompoknya. Yes. Perhatikan dulu. Nanti Anda dari nomor 1 sampai 10 Anda isi hasil penunjukan itu. Kemudian setelah diisi nanti disebutkan dengan per kelompok benar, oke. Kemudian dipersiapkan untuk ditunjukkan di depan, dipresentasikan. Oke, silakan mulai. Ada kesulitan?
Ya, ke depan. Seperti tadi bilang. Ya, mulai. Anda cerita contoh-contoh mengukurnya. Bedanya namanya. Ini adalah sebuah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya mengenai Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang pengukuran ada poros bertingkat untuk diameter luar ukurannya seperti ini ya. Diameter dalam dimasukkan di diameter luar panjang sekian. Mungkin ada yang Jika ada yang bertanyakan silakan. silakan dari kelompok lain ada yang kurang paham atas hasil presentasinya. Saya mulai Mas siap tanggapi. Silakan dulu. Ya, Saya dari kelompok B ingin menanyakan cara mengukur diameter dalam grafik bagaimana? ya, untuk mengukur diameter dalam ini pakai zoom di sini ya, dimasukkan ke lubang terus diukur pakai ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Cukup lumayan bagus dari kelompok A tadi bahwa caranya menggunakan alat ukur kurang lebih seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, lebih validnya nanti Anda bisa pelajari lagi di rumah dengan melihat tayangan itu. Silakan nanti pelajari lagi di rumah dengan melihat tayangan itu bagaimana alat ukur itu penggunaan. Paham ya? Paham. Sudah jelas? Oke, untuk yang 02 jelas ya? Bahwa pembacaan skala seperti itu yang diperlihatkan pada layar ya. Nanti untuk lebih jelasnya Anda melihat yang menggunakan video sebagai bahan tambahan untuk pemahaman Anda. Terima kasih Anda telah betul-betul serius dalam memahami peralatan ini. Kemudian pemahaman berikutnya saya akan menanyakan apakah dengan melihat tayangan tadi ada kesulitan? Oke, semuanya lancar. Bisa. Kemudian yang berikutnya, apakah Anda bersemangat dalam memahami hal ini? Kemudian terakhir, apakah Anda dalam memahami ini nanti mempunyai motivasi, mempunyai gambaran lain untuk lebih
menumbuhkan rasa kebahagiaannya. Ada ya? Oke, contohnya ini ya, saya bangga bisa menggunakan alat ukur seperti ini. Juga nanti di masyarakat akan membantu, gitu ya. Ini harapan secara luas. Oke, terima kasih dan kita akhiri untuk pemateri hari ini. Untuk pemateri berikutnya nanti setelah Anda melihat tayangan video kita bahas lagi sehingga semuanya akan paham dari buku yang sudah dijelaskan tadi. Oke, tidak ada pertanyaan. Akhir kata saya akhiri. Silakan untuk Mas Wan memberikan tutup. Mulai. Selamat berjumpa lagi untuk tayangan berikutnya. Mudah-mudahan dengan seperti ini Anda bisa paham dan bisa melaksanakan tugas yang nanti akan lebih lancar.